Pemirsa, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK tengah terjadi saat ini di perusahaan startup atau perusahaan rintisan. Salah satu alasan PHK ini adalah sebagai upaya perusahaan startup atau perusahaan rintisan untuk melakukan efisiensi usaha. Bagaimana perkembangan bisnis startup saat ini? Apakah gelombang PHK masih akan terus berlanjut di tengah potensi perlambatan ekonomi di tahun depan? Kita berbincang bersama Managing Partner Inventure, Yuswo Hadi Siwo. Pak Yuswo, selamat pagi. Halo, Mas Leo. Ya, Pak Ketemu lagi, Yuswo, Mas. ini Yuk. ketemu lagi yang kesekian kalinya dan mirip-mirip bicaranya adalah soal PHK yang katanya efisiensi di perusahaan-perusahaan startup. Tapi pertanyaan pertamanya adalah, apakah benar pemangkasan karyawan di perusahaan startup ini, Pak Yuswo, karena memang ingin melakukan efisiensi, atau memang ini nature-nya bisnis startup yang sudah mulai mature dan akhirnya memang harus selektif, yang memang tidak kuat ya akhirnya nanti akan keluar dari gelanggang. Bagaimana, Pak? Ya, jadi mungkin nature-nya startup digital dengan perusahaan konvensional itu beda ya. Kalau kita ngomong Indofood, kita ngomong Astra, kita ngomong Mayora, itu memang pertama modalnya dari return earning pelan-pelan ya dikembangkan, mungkin sampai 30 tahun, sampai 40 tahun begitu. Sementara kalau startup ini memang polanya beda ya. Jadi 5 tahun aja udah lama, 10 tahun aja udah lama gitu. Hmm, Artinya hmm, apa? Artinya volatile perusahaan startup ini ya, dari tergantung, apalagi modal dia itu bukan dari return earning. Kalau return earning itu kan pelan-pelan kan, ya, tetapi ini kan dari investor. Begitu investor sudah menghentikan ya seri A, seri B, kemudian seri C-nya mandek, maka terus kan ini eksperimentasi karena dia pasar itu belum terbentuk gitu. Ya, betul. pasar basis customer itu belum mantap sehingga revenue-nya juga belum mantap gitu. Hmm, Makanya saya lihatnya memang nature-nya kalau ngomong PHK itu pola di mana ketika booming ya, ini yang ngomong Mark Zuckerberg sendiri ya, ya, ketika booming tahun 2000 pas pandemi itu mereka ekspansif sekali rekrut karyawan, tetapi begitu pelambatan seperti sekarang kemudian layoff gitu. Jadi proses proses rekrut yang besar-besaran dan PHK besar-besaran itu kalau di dalam startup itu suatu fenomena yang biasa, Mas Leo. Jadi hmm, artinya apa? Artinya ini saya kira yang terutama yang unicorn itu yang nggak terus kemudian kolaps gitu ya. Tetapi hmm. saya kira nanti begitu lambat gini PHK, nanti begitu bagus lagi perang Ukraina selesai akan rekrut lagi. Jadi menurut saya ini satu yang biasa di Ya, tengah model bisnis startup itu yang memang sangat risky, sangat volatile gitu. Pak Yuswo, kalau bicara Indonesia, itu kan ada dua hal yang terjadinya bersamaan kalau saya lihat. Yang pertama tadi Anda sudah katakan di-boost, diakselerasi karena kondisi pandemi COVID kemarin yang membuat orang tidak bisa kemana-mana kecuali di depan handphonenya, di depan tabletnya, komputernya. Akhirnya itu mendorong bisnis startup yang digital. Tapi yang kedua juga adalah di saat bersamaan kan orang Indonesia itu mulai belajar untuk mempercayakan belanja atau apapun yang dilakukan di kegiatan ekonominya di gadgetnya. Nah, kalau begitu, apakah kalau nanti ekonomi sudah mulai membaik, resesi itu sudah mulai tidak ada begitu, apakah kemudian bisnis startup ini akan naik lagi, atau memang ya perlu usaha keras untuk memperluas kebiasaan orang Indonesia untuk pakai digital ini, Pak? Enggak, jadi digital itu inevitable ya. End game-nya memang digital. Jadi Hmm, kalau saya katakan Tokopedia atau Shopee atau Traveloka atau hmm, Gojek itu strong. hmm, Ya, cuma tinggal waktunya itu pengennya startup ini para startup itu pengennya kan dipercepat ya, ya. Nah, jadi karena pengennya dipercepat ya, mereka greedy, maka secepat mungkin harus terbentuk ekosistemnya gitu. hmm, hmm. Ya, jadi masalahnya sekarang adalah pelambatan dan modalnya nggak bisa dikucurkan gitu. Kalau mengenai Oke. bahwa digital business is strong, karena ke depan memang semua bisnis akan digital. Hmm, Jadi kalau mengatakan bahwa unicorn ini kuat fondasi bisnisnya itu hmm, kuat. Cuman masalahnya apakah sekarang atau 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi gitu ya. Kalau sekarang barangkali belum ya, ya. karena customernya masih dalam proses, sementara duitnya dihentikan gitu. Tapi kalau 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, so pasti yang namanya e-commerce itu nanti akan mengalahkan yang fisikal, yang namanya online Hmm, booking dan seterusnya akan mengalahkan yang fisikal. Jadi itu sudah hmm, keniscayaan Mas Leo kalau untuk digital. Cuman masalahnya ini kan maunya dipercepat. ya, Nah, orang customer nggak bisa diminta langsung semua ke digital gitu nggak bisa. Ya. iya, Sementara duitnya sudah
kuat lagi gitu. Iya. Itu karena adanya perlambatan dan krisis global. Itu masalahnya di situ. Kalau kemudian ada yang mengatakan ini kan terakselerasi karena pandemi ya Pak Yuswadi, tapi dengan harapan tidak ada pandemi lagi. Apakah pandemi berikut kalau memang akan ada, itu akan memboost lagi, akan kemudian membesarkan lagi bisnis startup ini, atau kelihatannya tidak? Ini hanya di awal-awal ini saja? Sebenarnya dari pergantian ya sebelum pandemi itu dari fisikal ke digital dan sekarang dari pandemi ke nggak pandemi sudah selesai kita dari digital ke fisikal. Sebenarnya pelajaran terbesarnya adalah end game-nya at the end of the day memang kita itu manusia itu nggak bisa terus kemudian ekstrim digital atau fisikal gitu. Kita belajar sekarang ini bahwa kita sekarang beralih ke fisikal tapi bukan berarti digitalnya hilang, Ditinggalkan. Mas Leo. Jadi kita itu konsumsi kita itu kemudian akhirnya keseimbangan Iya. ya antara misalnya ya kalau kita mau beli minyak goreng gitu, kita nggak perlu kita akan lebih milih Indomaret katakanlah atau Alfamart yang jaraknya 5 menit gitu, Jalan ketimbang kaki, Tokopedia iya. gitu. Iya. Mau dipaksain beli minyak goreng ya nggak akan bisa kita ke Tokopedia. Jadi Iya. jangan terus Iya. mengatakan era digitalisasi semua orang digital, enggak. Jadi at the end ini kebetulan karena ada pandemi jadi kita terpush ke digital, tapi end game-nya atau at the end of the day-nya kita akan milih namanya omni ya. Iya. Kita akan milih mana yang enak untuk kita apakah digital atau Iya. physical. Makanya sekarang ini masa pandemi itu masa balance ya, masa Iya. equilibrium di Iya. mana nanti bisnis itu sudah nggak ada dikotomi digital dan non digital. Mereka Oke. yang menang adalah yang omni, yang Oke. mereka kuat di dua-duanya. Pak Yuswo, kalau bicara PHK adalah bentuk efisiensi, berarti ke depan orang-orang yang bergerak di bisnis startup ini, baik pengusahanya, perusahaannya, ataupun karyawannya, Pak, memang sudah harus sadar bahwa sifat dari industri startup ini sangat volatile begitu ya, bahwa ketika dia masuk dia sudah harus siap kalau sebagai Iya. karyawan pada waktunya ketika tidak bisa survive, ya saya harus ter-PHK. Harus siap seperti itu tidak, Pak? Ya, artinya teman-teman coba lihat ya, bayangkan Facebook yang ukurannya sudah sedemikian raksasa, itu demikian mudah ya merekrut karyawan yang sangat tinggi sekali pada saat 2 tahun Iya. saat pandemi. Iya. Tetapi ketika kemudian proyeksinya, Mark Zuckerberg bilang bahwa proyeksinya nanti 5 tahun ke depan akan digital ini akan booming. Tapi ternyata kemudian begitu ada perang Ukraina, ternyata itu nggak terjadi dan dalam waktu yang cepat dia layoff kan berapa Iya. 11.000 atau berapa. Jadi Iya. yang gede pun sudah kayak gitu, apalagi yang kecil-kecil gitu. Ya, jadi artinya sangat ini bagian dari agility, Mas Leo. Jadi agility adalah bagian dari biar respon termasuk dalam hal mangkas overhead ini ya, Yeah. mangkas Yeah. karyawan ini bagian dari agility. Jadi gampang mangkas dan gampang ngerekrut. Ini beda dengan perusahaan nature dari perusahaan yang sudah mapan ya seperti kayak Indofood, kayak Yeah. Mayora gitu ya. Itu agak beda nature-nya. Ya. Terakhir Pak Yuswo, Anda lihat kalau kita masih ingat tahun 2000 itu kan era .com ya, banyak sekali .com muncul dan akhirnya paling tinggal 1 atau 2 perusahaan yang sampai sekarang masih survive. Untuk perusahaan rintisan atau startup digital ini Anda lihat di Indonesia akan makin mengecil lagi, makin mengerucut lagi jumlahnya dibanding sekarang atau bagaimana Pak? Of course, jadi persis sekali apa yang terjadi 20 tahun yang lalu. Jadi 95 sampai tahun 2000 itu Nasdaq itu naik 400%. Jadi valuasi sahamnya itu karena banyaknya .com yang lahir pada waktu itu. Tapi dalam waktu setahun itu langsung turun 78% karena .com crash gitu. Okay. Nah, peristiwa 20 tahun yang lalu itu persis terjadi seperti sekarang. Selama 5 tahun terakhir valuasi dari startup itu dengan tinggi. Tetapi sekarang ini proses rasionalisasi, jadi proses seleksi alam. Jadi dulu kan menghasilkan Google, ya eBay segala macam. Ini nanti juga begitu. Mana-mana yang bisa survive dia akan terus, tetapi yang nggak akan bisa survive itu dia akan bisa berlanjut dan jumlahnya pasti akan lebih kecil dan nanti mungkin ada yang baru lagi yang lebih strong bisnis modelnya dia akan bisa survive gitu. Jadi ini proses pencucian gitu ya, proses apa ya? Pemurnian. Dicuci, cari yang bersih-bersih gitu, yang bagus-bagus gitu. Oke. Ini sangat menarik dan sangat mencerahkan kita. Kami berterima kasih untuk Anda, Managing Partner in Venture, Yuswo Hadisiwo. Pak Yuswo, selamat pagi.